Seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini alhamdulillah hampir selesai. Sebagian jemaah haji Indonesia bahkan telah kembali ke tanah air. Namun di tengah kepulangan jemaah haji berhembus kabar jika pemerintah Arab Saudi akan menerapkan sejumlah kebijakan baru pada pelaksanaan haji tahun depan. Salah satunya wacana pengurangan kuota jemaah haji Indonesia sebesar 50%. Salah satu alasannya, Indonesia dapat rapor merah dalam pelaksanaan haji tahun ini. Wacana pengurangan kuota jemaah haji Indonesia sebesar 50% itu muncul saat pertemuan antara BP Haji dan Menteri Haji Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi disebut akan menerapkan sejumlah kebijakan baru, termasuk pembatasan perusahaan penyelenggara layanan haji. Penetapan kuota haji Indonesia baru akan dilakukan setelah musim haji selesai. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, pengurangan kuota jemaah haji Indonesia tentu membuat masyarakat khawatir. Waktu tunggu saja bisa bertahun-tahun, apalagi jika kuota juga dikurangin. Tanya, dasar tahun ini pemerintah mengurangi kuota itu juga berdasarkan permasalahan tahun lalu. Tahun lalu itu ada sekitar 1.300 jamaah haji yang meninggal dunia. Karena meninggal dunia, ya setelah diverifikasi ada sekitar 80% dari jamaah haji tersebut itu menggunakan visa non-haji. Tahun ini pemerintah mengadakan penertiban lah. Pemerintah Arab Saudi ingin layanan haji tahun ini lebih baik. Hal ini dibuktikan adalah pengurangan kuota yang bahkan mencapai ratusan ribu jamaah, hampir 800 ribu kuota dipotong. Nah, untuk prediksi tahun depan ya juga mengacu pada tahun ini. Nah, kenapa tahun ini dipotong 50% walaupun itu baru wacana? Masih ada kesempatan pemerintah untuk bernegosiasi kepada pemerintah Arab Saudi. Yang jadi permasalahan disebut tadi, masih banyak jemaah Indonesia yang gunakan visa non-haji. Pemerintah Arab Saudi ingin melakukan penertiban. Pemerintah Arab Saudi ingin benar-benar melayani jamaah haji, boleh dibilang dengan zero komplain, dengan zero masalah. Maka di tahun ini pun semua jenis visa selain visa haji itu tidak diperbolehkan. Bahkan visa furoda yang setiap tahun didapatkan dari para tokoh-tokoh di Saudi yang bisa dimanfaatkan selain kuota resmi oleh seluruh jamaah haji di seluruh dunia itu tidak dikeluarkan. Hal ini membuktikan pemerintah ingin semuanya on the track. Ingin semuanya sesuai dengan sistem, sehingga ketika ada permasalahan bisa di-tracing. Nah, tahun ini ya permasalahannya di luar dugaan. Ya, seperti ya jamaah haji yang ada di Musdalifah ya, yang akhirnya mereka berjalan kaki ke Mina. Nah, ini menjadi catatan penting karena berjalannya kilo-kilo ya, mungkin di atas 10 kilo dan tidak semuanya mempunyai kondisi kesehatan. Nah, bagi pemerintah Arab Saudi ini sangat bahaya karena apa? Ketika mereka nanti mengalami sakit bahkan meninggal dunia akibat kesalahan dalam pelaksanaan atau koordinasi, ini menjadi tanggung jawabnya pemerintah Arab Saudi. Dan pemerintah Arab Saudi ini monitoring oleh beberapa negara-negara OPI ya tentang pelaksanaan ibadah haji. Dampaknya yang perlu diantisipasi adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang saat ini haji antriannya terlalu banyak. Bahkan sampai 35 tahun, 45 tahun. Nah, ini juga berdampak bagi ya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Yang mana kalau misalnya masyarakat tidak percaya, nanti masyarakat bisa menarik dananya ke pemerintah dan mencari alternatif lain. Ya. Sehingga ya ini akan menjadi permasalahan tersendiri. Oleh karena itu ya pemerintah harus membuat kebijakan yang baik ya sehingga masyarakat ini tetap percaya terhadap pemerintah. Ya, BP Haji telah mengakui tahun ini Indonesia dapat rapor merah dari pemerintah Arab Saudi dalam sejumlah aspek tata kelola haji. Termasuk soal data kesehatan jemaah haji Indonesia yang dianggap nggak transparan. Indonesia disebut mengirimkan calon jemaah yang tidak lagi dalam kondisi bugar. BP Haji berjanji masalah data kesehatan akan menjadi catatan dan evaluasi, termasuk juga urusan transportasi, konsumsi, dan akomodasi jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah, utamanya saat puncak haji. Ya, setiap tahun tentu ada evaluasi dari pelaksanaan ibadah haji.
Namun dengan berbagai tantangannya, evaluasi pelaksanaan haji tahun ini sudah seharusnya menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk perbaikan menyeluruh demi upaya menjaga kuota haji dan peningkatan pelayanan agar ibadah suci dapat terus berjalan lancar dan aman khususnya bagi jemaah Indonesia.